Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال في آية أخرى: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita terus menerus memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas permukaan bumi ini, kita hari ini telah mengenal mana yang hak dan mana yang batil, sehingga yang hak untuk kita amalkan dalam kehidupan hari-hari kita dan yang batil untuk kita tinggalkan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita selalu mendengar dan selalu melihat begitu banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, karib kerabat kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang tidak kita sangka-sangka, yang barangkali ada tadi malam masih duduk bersama kita, tapi ketika subuhnya kita dengar beliau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minggu lalu kita barangkali jumpa dengan beliau, tapi hari ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita hitung hari ini, hampir setiap jam kalau kita ada di media sosial, kita dengar ada yang meninggal, ada karib kerabat kita yang menyampaikan bahwa si fulan sudah tiada, si ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam asbab. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang itu Allah tetapkan ajalnya. Apabila ajal telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak Allah lambatkan sedikit pun dan tidak Allah maju pun sedikit pun. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Di dalam riwayat dikatakan Nabi Daud alaihi salam ketika ingin menyerahkan tahta kepemimpinannya kepada anaknya Nabiullah Sulaiman alaihi salam, Allah telah tercatat ajal Nabi Daud alaihi salam ketika beliau turun dari tangga setelah melantik anaknya sebagai raja. Maka kemudian tiba-tiba malaikat datang dengan memberi salam. Nabi Daud menjawab salam.
Maka kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Nabi Daud alaihissalam mengatakan kepada malaikat, apakah engkau tidak mau menunggu sebentar saja sehingga aku turun dari tangga ini dan aku duduk di kursiku untuk melihat anakku yang baru kulantik menjadi raja? Tapi kata malaikat, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkanku untuk mencabut nyawamu ketika engkau turun pada tangga ketiga. Maka Nabiullah Daud alaihissalam begitu sampai pada tangga ketiga, beliau meninggal dunia. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini tidak ada satu orang pun di antara kita tahu kapan Allah akan jemput kita. Tapi yang pasti harus kita yakini bahwa setiap kita pasti Allah akan jemput. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti Allah akan cabut nyawanya, pasti akan meninggal. Maka jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi sedih bagi kita hari ini ketika Allah sudah ingatkan kita dengan berbagai macam hal, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah perlihatkan kita, setiap hari kita mendengar kematian. Setiap hari kita mendapat kabar dari saudara-saudara kita bahwa si fulan sudah tiada, si fulan sudah Allah jemput. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pernah mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu menjadi pembelajaran bagi kita yang masih hidup. Namun mohon maaf jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan hadis ini kita abaikan, seakan-akan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini tidak kita peduli. Banyak di antara kita hari ini, ketika kita hadir kepada orang-orang yang meninggal, ketika kita antar jenazah ke kuburan, tidak pernah kita jadikan ini pembelajaran bahwa kita juga akan Allah jemput, bahwa Allah juga akan memanggil kita. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak teguran Allah kepada kita hari ini, begitu banyak peringatan Allah kepada kita hari ini. Kalau dengan perkara ini belum bisa menyadarkan kita, kalau dengan begitu banyak musibah yang Allah berikan kepada kita belum buat kita sadar, dengan cara apa lagi Allah harus tunjukkan bukti kekuasaannya kepada kita manusia, bahwa kita akan kembali kepada Allah? Apakah kita masih bertahan? Innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia itu sangat ingkar kepada Rabbnya. Begitu mudah terperdaya kita dengan kehidupan dunia ini, begitu terlenanya kita dengan kehidupan dunia ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena kecintaan kita kepada dunia yang sudah berlebihan, kecintaan kita kepada dunia yang tidak bisa kita kendalikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah. Seorang pemenang adalah man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang-orang yang hari-hari taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematian. Wal ajizu man atba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah. Tapi seorang pecundang, seorang yang gagal hidupnya adalah yang hari-harinya ia berangan-angan untuk memperoleh syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kehidupan hari-harinya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih sangat banyak di antara kita hari ini lalai dengan peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih sangat banyak di antara kita hari ini terlena dengan kehidupan dunia. Maka jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khatib melalui mimbar Jumat hari ini mengajak kepada kita semua, mengajak khatib sendiri dan kita semuanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh
uiddat lil muttaqin. Mari bersegeralah kita untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita mesti buat salah. Likulli bani Adam khata' wa kullul khata' tawwabun. Setiap anak Adam mesti kita akan buat kesalahan di atas dunia ini, tapi sebaik-baiknya kesalahan, kata Rasul, tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat kematian. Kita lihat orang meninggal bahwa kita juga akan meninggal. Ketika orang dimasukkan ke dalam kubur, bahwa kita juga akan dimasukkan ke dalam kubur. Dan perlu kita sadar bahwa iza mata banu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputus segala amalnya. Tidak ada lagi peluang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun kita memohon kepada Allah, tidak ada peluang lagi kecuali hanya 3. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Waladun salihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Al-ilmu yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang-orang. Maka mari jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan perbanyak permohonan ampun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak sedekah jariyah kita. Kemudian kita ajarkan orang-orang ilmu yang baik. Kita berikan orang-orang pemahaman-pemahaman agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak mereka kepada kebaikan-kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ajak orang untuk berbuat baik dan kita cegah orang-orang daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita didik anak-anak dan keluarga kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan ini semua menjadi ladang amal kepada kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Mudah-mudahan nasihat agama Allah ini bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.